Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri saya sendiri Agustina dan rekan saya Liska Madalina Zai. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan materi yang berjudul konsep pengakuan dan pengukuran aktiva dalam mata kuliah teori akuntansi. Materi ini terdiri dari 4 pokok bahasan utama, yaitu dasar dan definisi aktiva, pengakuan aktiva, pengukuran aktiva, dan penilaian kembali serta penghentian aktiva. Marilah kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu konsep dan dasar definisi aktiva. Aktiva atau yang sering disebut dengan aset memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, aktiva harus merupakan sumber daya terkendali, artinya secara hukum dan secara substansi ekonomi. Perusahaan memiliki kendali penuh atas penggunaan aset tersebut untuk tujuan operasional. Yang kedua, aktiva harus berasal dari peristiwa masa lalu, artinya kepemilikan aset wajib timbul dari transaksi yang telah terjadi, seperti pembelian, hibah, dan produksi internal. Rencana transaksi di masa depan saja tidak cukup untuk mengakui suatu aktiva. Ketiga, aktiva harus memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Manfaat ini bisa berupa aliran masuk kas atau kemampuan untuk mengalirkan aliran keluar kas bagi entitas. Klasifikasi aktiva, perbandingannya antara lancar dan tetap. Berdasarkan sifat dan penggunaannya, aktiva diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu 1. Aktiva lancar adalah aset yang diharapkan dapat dicairkan atau digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun buku, contohnya kas, hutang, dan persediaan. Sedangkan aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam operasional jangka panjang dan tidak untuk dijual belikan. Contohnya tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Ketentuan klasifikasi ini didasarkan pada 3 hal yaitu likuiditas, masa manfaat ekonomi, dan intensi penggunaan oleh entitas. Sedangkan manfaat ekonomi dalam ekonomi masa depan yaitu lebih lanjut mengenai manfaat ekonomi, ada 3 bentuk manfaat yang dapat dihasilkan dari aktiva. Pertama, aktiva dapat digunakan dalam operasional baik secara mandiri maupun kombinasikan dengan aset lain untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, aktiva memiliki kapasitas untuk dipertukarkan dengan aset lain atau digunakan untuk melunasi kewajiban perusahaan. Ketiga, aktiva memiliki potensi untuk memberikan arus kas masuk, baik secara langsung maupun tidak langsung di masa depan. Demikian manfaat ekonomi menjadi pilar penting dalam definisi apakah suatu sumber daya dapat diakui sebagai aktiva. Kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu pengakuan aktiva atau recognition. Pengakuan adalah proses pencatatan suatu item ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Agar suatu item dapat diakui sebagai aktiva, terdapat 3 kriteria umum yang harus dipenuhi. Pertama, probabilitas manfaat item diakui sebagai aktiva jika terdapat kepastian yang memadai bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke dalam entitas. Kedua, keandalan pengukuran. Biaya atau nilai aset harus dapat diukur secara andal melalui bukti transaksi yang objektif, agar tidak terjadi estimasi yang bias dalam laporan keuangan. Ketiga, kendali entitas. Perusahaan harus memiliki kendali hukum atau akses eksklusif atas manfaat ekonomi yang dihasilkan, sehingga dapat dibedakan dari sumber daya publik atau umum.
Kriteria pengakuan juga diterapkan secara spesifik untuk aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud. Pertama, probabilitas manfaat ekonomi. Aktiva diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas. Sebagai contoh, gedung kantor yang digunakan untuk kegiatan operasional akan memberikan manfaat selama bertahun-tahun. Begitu juga dengan hak paten atau perangkat lunak yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung kegiatan organisasi. Karena memberikan manfaat di masa depan, aset tersebut dapat diakui dalam laporan keuangan. Kedua, keterukuran biaya perolehan. Biaya perolehan aset harus dapat diukur secara andal melalui dokumen pendukung yang sah. Pengukuran yang andal sangat penting karena menjadi dasar pencatatan aset dalam laporan keuangan. Tanpa nilai yang dapat dibuktikan secara objektif, aset tidak dapat diakui secara tepat. Ketiga, substansi fisik aset. Aktiva tetap memiliki bentuk fisik yang nyata, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Sementara itu, aktiva tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik, tetapi tetap memiliki nilai ekonomi bagi entitas. Contohnya adalah hak cipta, hak paten, merek dagang, lisensi, dan perangkat lunak. Oleh karena itu, perbedaan utama antara kedua jenis aset ini terletak pada keberadaan fisiknya, bukan pada manfaat ekonominya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengukuran aktiva atau measurement. Dasar pengukuran yang paling umum digunakan adalah biaya historis. Metode ini memiliki 3 keunggulan utama. Pertama, objektivitas. Nilai aset didasarkan pada bukti transaksi nyata yang dapat diuji kebenarannya oleh pihak eksternal atau auditor. Kedua, keandalan. Metode ini meminimalkan manipulasi nilai karena mencatat jumlah kas atau setara kas yang benar-benar dibayarkan untuk memperoleh aset. Ketiga, konsistensi. Membantu mempertahankan konsistensi pelaporan dari waktu ke waktu. Namun, metode ini sering dikritik karena tidak mencerminkan perubahan daya beli atau inflasi. Pengukuran nilai wajar atau fair value. Selain biaya historis, terdapat metode nilai wajar. Nilai wajar didefinisikan sebagai estimasi harga pasar yang akan diterima dari penjualan aset dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dalam penerapannya, digunakan hierarki nilai wajar yang memberikan prioritas pada input dari data pasar yang dapat diobservasi hingga input yang tidak dapat diobservasi. Nilai wajar dinilai lebih relevan karena mencerminkan kondisi ekonomi terkini, sehingga lebih mendukung pengambilan keputusan oleh investor dan kreditor. Nilai realisasi neto dan nilai sekarang. Selanjutnya terdapat 2 metode pengukuran lainnya. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan yang diperlukan. Nilai sekarang adalah arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskon nilai saat ini untuk mencerminkan nilai ekonomi aset. Penggunaan kedua metode ini bertujuan untuk menyajikan nilai aset yang lebih akurat sesuai dengan kondisi pasar terkini. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu penilaian kembali dan penghentian aktiva. Pertama, revaluasi aktiva tetap. Revaluasi adalah penyesuaian nilai buku aset ke nilai wajar terkini. Tujuannya adalah agar laporan posisi keuangan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, bukan sekedar biaya historis yang mungkin sudah tidak relevan. Revaluasi harus dilakukan secara reguler agar tidak terjadi perbedaan material antara nilai tercatat dan nilai wajar. Surplus revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Setelah revaluasi, beban penyusutan untuk periode mendatang harus disesuaikan berdasarkan nilai aset yang baru, agar mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi yang akurat. Kedua, penurunan nilai atau impairment. Proses ini dimulai dengan melakukan tinjauan berkala terhadap indikator internal dan eksternal yang menunjukkan bahwa nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Kemudian,
Dilakukan pengukuran kerugian dengan menghitung selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, antara nilai pakai mana yang lebih tinggi. Secara akuntansi, kerugian penurunan nilai dicatat langsung dalam laporan laba rugi, dan akumulasi penyusutan aset terkait disesuaikan secara prospektif. Ketiga, penghentian pengakuan atau derecognition. Penghentian pengakuan terjadi ketika manfaat ekonomi masa depan tidak lagi diharapkan, atau kontrol atas aset berpindah ke pihak lain. Contohnya melalui penjualan, penyumbangan, atau penarikan aset dari penggunaan aktif secara permanen. Pada saat pelepasan aset, dilakukan penghapusan aset dari laporan posisi keuangan. Selanjutnya, selisih antara nilai tercatat aset dengan imbalan yang diterima diakui langsung sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi periode berjalan. Oke, demikianlah presentasi kelompok dari kami mengenai konsep pengakuan dan pengukuran aktiva. Sebagai kesimpulan, kami dapat menyimpulkan bahwa aktiva adalah sumber daya terkendali yang berasal dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan. Pengakuan aktiva melakukan probabilitas manfaat keadaan pengukuran dan kendali entitas. Pengukuran dapat menggunakan biaya histori, nilai wajar, nilai resesonal neto, atau nilai sekarang tergantung kondisi dan kebutuhan laporan. Penilaian kembali dan menghentikan aktiva penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sederhana. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.